Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kali ini kita akan membicarakan seorang pemuda yang dipilih Paulus untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Siapakah dia? Ya, kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ke 5. Saya bacakan buat kita semua kali ini. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kita bicarakan kali ini adalah Timotius. Ya, dia seorang muda. Ya, kira-kira usianya 30 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Timotius diutus oleh Paulus mengalami situasi yang membuatnya takut. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki rasa takut tentunya. Saya memiliki rasa takut dan Bapak Ibu Saudaraku semua yang terkasih juga pernah merasakan takut tentunya. Demikian juga dengan Timotius. Siapa sih Timotius ini? Mari kita akan melihat riwayat hidupnya secara singkat. Timotius dilahirkan di Listra dari seorang ayah Yunani dan ibu Yahudi. Ia dididik dari adat istiadat Yahudi, diajar kitab suci sejak masih kanak-kanak. Timotius adalah seorang yang dapat dipercaya tentunya oleh Paulus. Tetapi orangnya kurang bersemangat. Terkesan sebagai seorang yang belum dewasa. Meskipun usianya sekurang-kurangnya 30 tahun. Ketika Paulus menugaskan Timotius untuk memimpin gereja di Efesus. Ia seorang penakut. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Tema kita adalah kali ini yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tunaikan tugas pelayanan. Kita di dunia ini mempunyai tugas masing-masing tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku, sesuai talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Paulus mengingatkan kepada Timotius agar tunaikan tugas pelayananmu. Jangan pernah takut, jangan engkau merasa rendah diri. Meskipun engkau muda, bukan berarti orang lain bisa menghinamu. Maka kita akan belajar dari pengembalaan Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Timotius ada perasaan malu, ada perasaan takut ketika melihat Paulus berada di penjara. Kata Paulus, jangan engkau malu. Karena aku masuk penjara bukan karena mencuri ya Bapak Ibu ya, tapi karena memberitakan Injil. Jadi kita tidak boleh malu saat memberitakan Injil, meskipun banyak orang yang menentang tentunya. Sama juga dengan Paulus. Paulus di penjara bukan karena dia berbuat jahat, tapi dia di penjara karena dia memberitakan Injil Kristus, kebenaran Allah yang diberitakan. Biarlah kali ini sesuai dengan talenta kita masing-masing, kita tunaikan tugas pelayanan kita dengan rasa percaya
percaya diri, di mana apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita, biarlah itu kita gunakan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 sampai ke 5. Di sana siap sedialah memberitakan firman Allah. Siap sedialah. Baik waktunya baik atau tidak, kita harus siap sedia memberitakan firman Allah. Siap sedia dalam bahasa aslinya itu menunjukkan kata kerja berupa perintah yang harus dilakukan, yang mana dilakukannya itu sekali tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan harus kita perdengarkan setiap hari sampai kita menutup mata terakhir di dunia ini. Kita bisa memperbincangkan firman Tuhan dengan anak-anak kita di rumah. Kita bisa memperbincangkan Allah dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan talenta yang Tuhan sediakan. Kalau Anda bermain musik, bermainlah dengan giat, berlatihlah dengan giat, bermain musiklah untuk Tuhan dan sesama. Orang akan melihat pujianmu, orang akan melihat petikan gitarmu. Allah akan melihat bahwa permainan musikmu membawa mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Timotius harus berani mengungkapkan kebenaran. Kala itu banyak ajaran sesat. Kala itu Paulus mengajarkan, menegur, menasehati kepada Timotius agar dirinya harus dilatih untuk beribadah. Pengajarannya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh tersesat dengan ajaran-ajaran sesat yang isinya tentang omong kosong, tentang adat istiadat, silsilah yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak ajaran sesat yang kali ini yang dihadapi kekristenan di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu ya, sejak zaman Yesus pun juga ada, Bapak Ibu. Biarlah ajaran sesat ini tidak sampai mempengaruhi anak cucu kita, tapi kita harus belajar memberikan pengetahuan kepada anak didik kita, memberikan pengetahuan kepada keluarga kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus diberitakan, baik Anda siap atau tidak siap. Mungkin ada kuasa Roh Kudus berkata dalam diri Anda, datangi si A, dia sedang mengalami persoalan, berikan dia pencerahan firman Tuhan. Jangan bilang begini, Tuhan, aku masih muda, nanti aku ngomong apa, kalau dibentak kayak gimana, kan gitu ya. Tapi percayalah, kalau Allah Roh Kudus telah menaruh sesuatu di hatimu, berarti dia akan memberikan hikmat untuk kita berbicara kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingatlah mengajar firman Tuhan pun harus dengan sabar. Menebarkan benih-benih kebenaran firman Allah tidak boleh dengan tangan besi, tapi harus dengan sabar. Memberitakan firman Tuhan harus dengan benar. Tidak boleh ada yang salah. Mengapa? Ya, karena segala sesuatu yang tidak bersumber dari firman Tuhan itu adalah salah. Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Kalau ada orang yang menawarkan juru selamat yang lain, kalau ada orang yang menawarkan Mesias yang lain, tentulah kita harus menolaknya. Mengajarkan kepada anak didik kita, mungkin kalau Bapak Ibu guru-guru agama di sekolah, mengajarkan kepada anak cucu kita, tetangga kita, atau teman-teman pelayanan kita yang imannya lagi lemah. Bapak Ibu, beritakanlah firman Tuhan itu. Siap sedia setiap hari kita harus memberitakan firman Tuhan. Ingat, sabar dalam memberitakan firman Tuhan. Terkadang ada penderitaan di sana, dicemooh, dicela.
bahkan diejek. Siapa sih kamu tuh anak muda iso opo kowe iki ngajari wong tua. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Ingatlah bahwa Timotius juga pernah merasakan seperti itu. Dia merasa malu, merasa takut gitu Bapak Ibu ya. Tetapi Paulus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk Timotius. Dia akan dipakai Tuhan untuk mengembalakan di Efesus. Maka walaupun engkau muda, maka engkau bukan berarti untuk dihina orang. Engkau harus belajar lebih rajin. Engkau harus berlatih lebih daripada orang lain. Sehingga orang lain tidak menganggap rendah meskipun engkau muda. Hai anak-anak muda di akhir zaman. Jangan selalu ikut arus dunia yang seakan-akan nyaman. Yang tidak membuat Anda bersemangat dalam memberitakan Injil. Beritakanlah Injil sesuai zamanmu. Sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Dengan metode-metode yang tentunya Tuhan sediakan di dalam otak kita. Maka serahkanlah pemikiran kita. Serahkanlah hati kita untuk dipakai oleh Roh Kudus. Untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Ingat, jadilah orang yang sabar. Karena di dalam kesabaran memberitakan Injil itu ada kesukaran yang ada. Ada kesulitan. Maka tetaplah sabar. Seorang prajurit tetap di medan perang pun dia tidak memperdulikan kiri dan kanan, kehidupan apapun di belakangnya, dia konsentrasi di depan. Kita juga sama. Kita harus konsentrasi kepada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita harus mempercayakan anak didik kita. Kita akan mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka tularkan itu ke temannya. Bapak Ibu, kita tidak menebarkan kebencian. Kita menebarkan kasih. Kita menebarkan kebaikan. Biarlah kasih Tuhan itu selalu ada di hati kita. Kita siap sedia memberitakan firman Tuhan. Timotius meskipun dia muda, tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih, selamat melayani, tetap tunaikan tugas pelayanan. Jangan takut dan gentar, tetap maju, semangat dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita semua, sehat dan bahagia, sukses dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan sesama pun kita menjadi rekan kerja yang baik. Tuhan Yesus memberkati.